Waktu kau lewat, aku sedang mainkan gitar. Sebuah lagu yang ku nyanyikan tentang dirimu. Lu nyanyi dong. Seperti kemarin Kamu lemparkan senyum. Lalu pergi begitu saja bagai pesawat tempur. Kalau saja aku bukanlah penganggur, sudah ku pacari kau. Jangan bilang iya, bilang saja tidak. Ia lebih baik daripada kau menangis. Everybody sing. Penguasa, penguasa, berilah hamba-Mu uang. Beri hamba uang. Suwe-suwe tak salah sini ya Allah. Beri hamba uang. Penguasa, penguasa, berilah hamba-Mu uang. Beri hamba uang. Beri hamba uang. Beri hamba uang. Beri hamba uang. Sebuah lagu dari musisi kenamaan Indonesia yang lagu-lagunya banyak sekali nada-nada kritis terhadap pemerintah kala itu. Dan menjadi pembahasan podcast kita pada episode kali ini. Musisi yang kita bahas tidak lain tidak bukan, kita pasti tahu semua. Anda tahu kan? Tidak. Oh tidak. Oh, iya. Yang akan kita bahas ini adalah Aldi Taher. Ya bukan. Nek Aldi Taher ini nih Pak. Penguasa, I love you so much. Mana kena nih? Oke. Silahkan intro dulu. Nih gitar saya. Oke, setelah 1 bulan, bahkan berbulan-bulan kali ya, lebih kita nggak podcast, akhirnya kita podcast Jeng Ratu balik lagi untuk menemani teman-teman semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Yes. Oke, podcast Jeng Ratu, Cengkeran Ramu tuh emang nggak semua hal bisa dilakuin, tapi bisa banget untuk kita obrolin. Nah tadi aku sudah menyanyikan sebuah lagu pesawat tempur bikinan atau ciptaan dari Bang Iwan Fals. Terus apa nih yang akan diangkat dari Iwan Fals untuk episode podcast kali ini? Nah, aku tuh sebelum podcast ini ngerasa ada yang sakti dari Bang Iwan nih. Yang pertama, dia itu adalah musisi era 80-90. Oke, yang dimana lagu-lagunya penuh dengan nada-nada kritis untuk pemerintah saat itu. Tapi Bang Iwan menorehkan prestasi yang luar biasa. Yang pertama, sebagai seorang musisi yang menciptakan lagu-lagu dengan nada-nada kritis, berhasil masuk label nasional, label besar lah, masuk top 5. Itu nggak bisa dicerna oleh pikiran awam. Kok bisa? Karena kan kalau musisi-musisi yang liriknya itu idealis, penuh dengan kritikan, itu biasanya tidak diterima di label. Biasanya kan diterima lagu-lagu cinta. Nah yang kedua, Bang Iwan itu berhasil membuat sebuah konser pada waktu itu tahun 91 di Gelora Bung Karno yang memecahkan rekor penonton saat itu. 150.000 lebih penonton tumpah ruah di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan untuk pertama kali konser di Indonesia menggunakan lighting adalah konser Kantata Takwa pada waktu itu. Nah, untuk menjawab semua itu, aku sudah mengundang kawan lama saya, yaitu seorang yang memegang amanah sebagai ketua OI Regional Bojonegoro. Untuk itu langsung saja arahkan kameranya ke teman saya, Bojok atau Revaldi. Apa kabar Anda? Alhamdulillah masih bisa bernafas. Alhamdulillah. Terakhir kita ketemu SMP ya? Kawan SMP soalnya Anda itu. SMP tahun 70-an. Bangsat bukan itu. Bukan 70 dong, bukan 70. 85. Guys, SMP waktu itu banjir gede 2007. 2007 terakhir ketemu, terus ketemu maneh 2020, berarti sudah sekitar hampir 15 tahun ya kira-kira ya, 15. Banyak tahun lah. Banyak tahun. 15 kali takbiran kita nggak ketemu. Iya, 15 kali takbiran. Kalah Bang Toyib nih.
Gimana? Kangen Anda dengan saya atau saya tuh kangen sama Anda loh. Kita kan satu band dulu kan. Iya, satu band kita. Walaupun saya kaget Anda sekarang padahal dulu kita tuh ngerjainnya tuh lagu-lagu ST12, Zivilia, Salju. Ya, ya Allah. Kok bisa jadi OI? Mungkin bisa diceritakan ke teman-teman podcast Jeng Ratu ini. Kok bisa jadi OI? Oke. Jadi pertama kali Mas Adam, aku kenal lagu-lagu Iwan Fals itu dari TK sebenarnya. Lah kok ngejak aku garap ST12 kayak pas SMP. Oke Iwan Fals we. Sebenarnya soalnya di waktu itu kan anak-anak muda masa Apa Iwan Falsan kan tetep- kritis sih koyo iya, ya kan kita apa menjual gurung tok ya uteke gurung tok dan Dari aku TK. dulu masih umbelan kan. Oh iya umbelan ya sampai saiki. Sampai saiki umbelan. Oke. Lanjut. Iya, jadi aku awal mengenal Iwan Fals terutama lagu-lagunya itu TK. Dari almarhum ayahku. Oh dari bapak. Iya, dari Oke. bapak. Jadi dulu aku pulang sekolah, berangkat sekolah itu di rumah ada sound. Oh iya, Ada sound lah kan, orang-orang dulu kan pasti punya lah Pasti, sound, iya, pasti. buat hiburan kan. Itu dulu lagu pertama Iwan Fals yang aku dengar itu Biarkan Indonesia Tanpa Koran. Allahu Akbar lagu. Ngerti gak? Gak ngerti. Indonesia tanpa. Biarkan Indonesia Tanpa Koran. Oke, yang pertama. Koran lo ya? Koran. Bukan ki tapi K. Bukan koran tapi koran ya, koran. Biarkan Indonesia Tanpa Koran. Oke, pertama kali terus Pertama akhirnya kali. gimana tuh kelanjutannya sampai Anda ini nih penyanyi kiblat saya tuh Iwan Fals tuh gimana tuh? Iya. Jadi dulu pertama kali Bojonegoro ada OI. Oke, menarik. Iya. OI berdiri di Bojonegoro itu tanggal 22 Januari 2007. Berdiri ya dari Berdiri. 2007 sampai sekarang Deklarasi, ya. iya. Nggak capek berdiri terus itu. Nggak duduk apa gimana? Iya, kan tetap harus berdiri dong. Tetap berkobar ya. Ngeri Iya. dari 2007. 2007, 22 Januari 2007. Waktu dulu kita deklarasinya di alun-alun di Air Mancur. Di Air Mancur. Di Air Mancur. Oh iya Air Mancur sih ono banyu lho, saiki wis garing yo. Iya. Iya oke. Saya lu motok, Rong ibu tuh serse waktu itu. Iya oke. Lanjut. mungkin. Aduh. Iya oke. Lanjut. Oke. Kita jangan langsung frontal gitu dong. Oke, Pelan-pelan. siap. 22 Januari 2007 aku belum apa-apa. Dalam artian aku belum masuk di OI itu apa aku belum tahu. Baru ngerti lah ya. Baru tahu Iwan Fals. Oke. Jadi Iwan Fals itu nama aslinya Firjawan Listianto. Baru tahu Virgiawan. Firjawan Listianto. Iya, lahir 3 September 1961. Oh, seumuran bapakku berarti satu. Iya, umurnya bapak sama-sama umurnya 45. Bukan enggak setua itu lah. 44. Oke. 22 Januari aku belum tahu apa-apa nih soal OI. Aku baru tahu lagunya Iwan Fals Biarkan Indonesia Tanpa Koran, Kemesraan. Oh, kemesraan ngerti lah ya, Ngerti semua, kemesraan. kan? Intermezzo. Intermezzo. Semoga kau tak tuli Tuhan kan belum. Waduh, iki kopone kuwi. Iya, memang ada ya? Ada. Lagunya Iwan Fals judulnya Semoga Kau Tak Tuli Tuhan itu ada. Aku di situ bisa bercermin dari lagu-lagunya Iwan Fals. Maksudnya bercermin Dalam artian bercermin itu aku bisa menggali potensiku diri. Wah, Paham ya? No, aku gak paham. Paham ya? Jelaskan lebih detail lagi. Hidup itu kan perlu ilmu, Mas Adam. Betul, Iya itu kan? perlu ilmu. Iya kan? Untuk menurutku guru sejati itu bukan ya memang di sekolah ya. Memang di sekolah itu guru. Kalau menurutku itu cuma guru pendamping. Cuma kalau guru pribadiku sendiri, jati diriku sendiri. Itu Jadi lagu-lagunya Iwan Fals. aku kiblatku dari situ. Oke. Jadi aku mendengar lagu Iwan Fals, satu lirik, satu judul lagu tak maknai apa artinya. Ya, Apa betul. artinya? Karena lirikal ya lagu Iwan Fals. Ya. Betul sekali dan itu membentuk karakterku. Membentuk karakterku dalam artian aku bisa menjadi sing maune wong apa Ya kok mau nih wong saiki gendruwo tapi ya apa iki? ya yang maunya aku ndak tahu lah soal Kosong, Anda kosong. Oke. kosong lah putih. Oh, Bukan putih. putih loh, bukan hitam loh. Oh, iya, putih. Ya, cuma raiku tok sing hitam. Aku di situ ngerti. Jadi permasalahan hidup, Oke. pengalaman, alam,
Terus betapa Iwan Fals dia mengapresiasikan atau dia paham ya, misal kayak ini rokok. Rokok ini hidup. Kalau menurut Iwan itu rokok itu hidup. Oke, lanjut. Iya. Batu itu kalau menurutku hidup. Oke. Lanjut. Iya. Sebelum aku menanyakan lebih lanjut. Daunan dan semuanya itu hidup. Aku bisa mengerti soal hidup dan sebagainya itu dari lagu-lagu Iwan. Oke. Maksud dari batu itu hidup. Kayak daun kan memang makhluk hidup, Iya. terus rokok itu hidup. Iya. Bisa dijelaskan singkat konkretnya gitu. Iya, sekarang tak kasih satu contoh lagu Iwan Fals, Cikal. Cikal judulnya. Judulnya Cikal. Cikal itu sama dengan nama anaknya Iwan Fals. Yang kedua, yang pertama Galang Rambu Anarki. Almarhum ya. Iya, yang kedua Anissa Cikal Rambu Base. Yang ketiga sekarang Raya Rambu Rabani. Semua ketiga anaknya, bahkan istrinya pun itu dibuatkan lagu sama beliau. Lagu ya. Semua. Nah, di sini ada lagu Cikal itu yang menurutku tidak masuk akal. Siapa ya yang bisa mencerna ya? Kerbau di kepalaku. Oke. Dicocok oleh ular, dicocok oleh harimau. Menurutku tidak masuk akal mesti. Iya mesti. Kok kerbau di kepalaku ya apa ngono lho? Untuk pemahaman awam memang agak sulit dipahami. Iya. Gitu. Iya Mas Adam. Oke. Ada satu lagu lagi ya tadi yang jenengan bawakan tadi. Pesawat tempur. Ya, pesawat tempur kan. Aku sebelum ngerti pesawat tempur, aku ngerti ini guru tempura, Pak. Oh, tempura kan 500-an piye. Iya, nah, 500-an. begitu ngerti One Piece, ono sing jenenge pesawat tempur. Pesawat apa tempur. makna di balik lagu pesawat tempur yang ingin Anda jelaskan itu? Iya, nek menurutku sendiri ya, kalau arti dari lagu pesawat tempur itu kan banyak. Mungkin kita itu disuruh seperti pesawat tempur. Yang seperti apa? Dalam artian teman-teman bisa tahu semua ya, pesawat tempur kayak apa ya, gagah, dia kan di langit. Terus mengudara lah, menjaga negara lah. Betul. Tapi ada kaitannya gini, aku bingung begini. Apa terus hubungannya dengan cinta? Kan iku nembak cewek toh, Iya. koyo Kalau saja aku bukanlah penganggur, sudah kupacari kau. Terus hubungannya Iwan ngomong kalau penguasa berilah hambamu uang. Apa? Tidak bisa saya cerna, jujur saja. Tidak bisa saya cerna. Apa ya kan? Jadi menurutku kalau kita bicara soal Iwan, mungkin Iwan sendiri ya. Iya. Itu 100 tahun susah mungkin. Yes, ngomong. apa namanya? Iwan itu adalah manusia 100 tahun sekali. Iya. Dan itu belum tentu 100 tahun belum tentu ada ya. Iya, belum tentu ada gitu loh Mas Adam. Ada kaitannya dengan uang, cinta, terus pesawat tempur, melambangkan militer, penguasa. Penguasa saat itu memang militer. Iya. Memang militer, oke. Tapi sama cewek ini loh ya. Iya, yang sama cewek oke. Nah, sekarang, terus ada satu lagu lagi dari Iwan itu, Maaf Cintaku. Oke. Nah, aku nih sama jenengan pacaran, misalnya. Ojo beliane. Maksudnya terlalu. Iya, Kalau Anda masih pakai permisalan ini, tak akhiri podcastnya. Ganti. Jangan. Nggak menghargai. Misalnya Anda sama istri Anda waktu pacaran. Oke. Ada salah satu liriknya begini, ingin kuludahi mukamu yang cantik. Iya, ingin kuludahi mukamu. Agar ku mengerti bahwa kau memang cantik. Cantik kok diludahi. Nah, sepemahamanku, ludah kan konotasinya negatif. Iya. Orang cantik kalau dikasih ujaran negatif atau apapun tetap cantik, Pak. Karena cantik dari inner beauty. Iya, Yang memang. tak tangkep ki ngono sih. Iya. Sesimpel itu. Iya. Maaf Bang Yohan kalau salah. Enggak ada aman. Oi. Ngono ya. Iya. Oke. Bro, rokok sih, Bro. Terlalu serius bahasanya. Makanya betul. Masuk. Bro, rokokan gak apa-apa loh. Monggo rokokan. Ki podcast Nelak gitu ya. ngawur ya. Oh ini lah Guyon loh Mas Ki. Oke dicukono lagi guyon. Aku asline gak jaluk cuma dikai yo. Masuk. Lanjut lagi kuludahi mukamu tapi kamu tetap saja cantik ngono kan.
itu adalah lagu-lagu Iwan Fals yang apa namanya satu kali didengarkan itu kadang-kadang belum bisa kita cerna. Nah kembali lagi ke sebentar. Ada terus. Sorry. Sama undang aku kita. Iya. Jangan ke sini. Tetap sini. Ada terusannya lagu itu. Oke. Ingin ku congkel keluar bola matamu. Loh, piye itu? Pasangan kok dicongkel meripatnya apa? Kuwi psikopat, Pak. Iya. Kan enggak masuk ya. Nah, tapi gini, aku curiga ya. Iya. Ku congkel diludahi muka perempuan. Pelanggaran HAM bukan sih? Iya, memang pelanggaran HAM. Kayak Cuma kan aku merasa gini, tak kaitkan lagi kenapa kok aku terlalu gimana ya? Nek menurutku Iwan itu soalnya lek Bang Iwan ki nek gawe lirik ki mbah kowe dipleseto cinta pun. Pikiranku ki tetep mesti kasus kriminal, kasus korupsi, pokoknya lah mencongkel dua bola mata kan koyo. Iya, Mas Adam. Jadi aku merasa di lirik itu hidup gitu loh, Mas. Betul. Dan aku belajar dari situ. Bahkan iki nek didelok bojoku sepurane sing luwak. Jadi tolong YouTube akad di-hide dari istrinya Bocok ya. Kayak lagu Izinkan Aku Menyayangimu. Oke, lagu paling hits. Banyak sih kayak Kemesraan dan sebagainya, Masih Bisa Cinta, Nona, pernah denger lagu Nona? Pernah denger. Itu aku pernah buat cewek jadi klepek-klepek karena lagu itu. Oke. Loh bener itu. Loh iya. Yang saya pertanyakan ketika Anda nembak cewek pakai lagunya Bang Iwan, Anda bayar royalti nggak ke Bang Iwan? Maaf. Yang aku tahu sih, ya itu tadi di lirik-liriknya Babe, aku manggilnya Babe. Wah, lagi ngerti Babe ya? Kalau manggil teman-teman teman-teman komunitas yang lain. Jadi bicara soal jelasin Iwan dulu ya. Aku jelasin dulu ya. Nah. Teman-teman, OI itu adalah seperti perkumpulan penggemar Iwan Fals ya. Jadi OI itu bukan warung kopi. OI. Iya, dek ono telu wae. Ada dulu ya Basra. OI. Jadi buat yang belum tahu, OI itu komunitas pecinta Iwan Fals. Lanjut lagi. Iya, sampai mana tadi, Mas? Sampai Basuki Rahmat. Bukan, sampai Anda itu nembak cewek pakai lagunya Iwan Fals dan klepek-klepek. Iya, jadi ya kembali tadi, aku ngerasa di Iwan Fals terutama di liriknya pernah suatu ketika aku di Lewi Nanggung itu rumah Iwan Fals. Lewi Nanggung. Iya, Tapos Cimanggis Depok. Lewi Nanggung Depok ya? Iya, di Depok. Oke. Cimanggis Tapos. Oh, pernah main ke sana Anda? Pernah aku pernah denger dari teman-teman OI sendiri di sana sih ya. Kalau Babe itu kalau nyiptain lagu itu memang sesuai realitas semua. Jadi teman-teman OI yang singgah di situ kan komplek Iwan Fals itu kan terbuka untuk semua. Oke, betul. Iya, di situ ada masjid, ada sebagainya pokok. Kalau mau sembahyang umat Buddha ada semua. Kristen di situ ada. Miniatur Indonesia. Iya, misalnya kayak gitulah. Jadi Iwan Fals kan toleransinya kan sangat-sangat tinggi kan. Sangat-sangat tinggi, terutama soal penghijauan dan sebagainya. Kembali lagi, aku dulu pas di sana itu dengar dari teman-teman OI, ya sampai sekarang di lagu Iwan Fals yang judulnya Nona itu ada orangnya namanya juga Nona di kompleknya itu ya. Itu kalau tidak salah orang Bandung, Mas Adam. Orang Bandung. Jadi ya mungkin ini aja sebatas intermezzo. Ya. Kan teman-teman dulu kan ya. Sampai sekarang itu dia bujang. Dia tidak mau nikah kalau tidak sama Iwan Fals. Sefanatik itu teman-teman itu. Jadi di tatone itu ada tulisan aku sayang kamu Iwan Fals. Bahkan satu orang yang aku lupa Jawa Barat sana kalau tidak salah. Itu di tubuhnya itu ada 30 gambar Iwan Fals. 30 gambar Iwan Fals.
Kuwi awak apa Google lho, Pak? Ono gambare kan 30 akeh to kuwi. Iya. Sengeri itu 30 lho. 30. Awak dhewe sampai muridnya 17, Pak. Iki 30 lho. Oke. Saking fanatiknya teman-teman. Jadi di situ mereka berbicara soal bagaimana caranya Iwan menciptakan lagu dan sebagainya. Sama seperti aku sih. Aku lihat pengalaman, lihat alam. Iwan sebentar, Babe Iwan sebentar. Dia lihat alam, ada lagu. Bahkan di mimpi pun dibuat lagu. Oke. I know artinya adalah Iwan Fals ataupun Anda ataupun siapapun pecinta Iwan Fals yang kiblatnya ada di Babe itu punya kemampuan untuk mudah sekali memaknai fenomena yang dilihat. Berarti ada kepekaan di sana. Iya, kalau nggak ada kepekaan kan nggak mungkin bisa lihat sesuatu jadi karya, lihat sesuatu jadi karya kan begitu. Nah, menumbuhkan kepekaan itulah yang menjadi mungkin permasalahan banyak orang. Termasuk aku harus mengakui bahwa kepekaanku memang tidak sekeren Anda, tidak sekeren Bang Iwan. Maka dari itu aku salah satunya tertarik ngundang Anda itu begitu. Terima kasih loh sudah memberikan pengalaman-pengalaman, bukan pengalaman ya, materi-materi tentang bagaimana sih caranya agar kita tuh menumbuhkan kepekaan terhadap fenomena yang sedang kita lihat. Betul. Oke. Thank you Bojok. Terus kita mengarah ke pertanyaan selanjutnya nih. Masih ada lagi yang mau Anda jelaskan? Katanya tadi bahas soal Iwan Fals. Oh iya, ada pertanyaan lagi tentang Iwan Fals. Oh iya, oke. Pakai pertanyaan tentang Charlie loh sesuai. Charlie Chaplin. Cintaku tulus padamu. Iya, oke. Ini kan saya sudah siapkan pertanyaan. Ini satu pertanyaan belum keluar loh nih yang kita catat loh ini. Monggo. Oke. Kembali ke yang paling awal tadi aku opening menyebutkan bahwa Iwan Fals itu punya keunikan. Ya, lagu-lagunya kritis, kata-katanya jorok-jorok tuh bukan yang kelamin dan sebagainya, bukan. Jorok itu frontal. Ya kalau menurutku bukan terlalu frontal sih. Ya memang kenyataannya seperti itu. Oh iya, bukan frontal ya. Itu fakta. Oke. Dengan ada kritis yang begitu, kok bisa Iwan Fals itu masuk ke label top nasional, masuk top 5 loh. Anda punya jawaban itu atau enggak kira-kira? Mungkin Mas Adam ya. Iwan Fals itu dulu itu sangat sulit. Dia gabung sama sponsor. Oh ya. Sangat sulit. Terakhir dia kopi ya. Ada banyak. Terakhir yang kopi orang Indonesia itu loh. Tapi dulu sulit memang menerima sponsor. Memang sangat, dalam artian bukan dari pihak sponsor yang tidak mau dekat. Siapa sih yang maksudnya? Banyak punya masa. Iwan tidak mau. Iwan tidak mau. Jadi kalau menurut pribadiku sih ya, ada pernah bilang itu Babe tidak mau keblinger. Dalam artian orang yang tinggi bukan berarti dia punya segalanya kan. Oh iya kan? Wong cuman tinggi kok. Iya, sekarang kaya hatinya kan. Ya bisa. Iya. Pertama kali Babe gabung sama pihak sponsor ya baru-baru ini Mas Adam. Oh justru baru-baru ini ya? Era baru-baru ini. Top Kopi, Mitsubishi, ya bener-bener. Gak apa-apa ya nyebut. Gak apa-apa. Itu untuk mancing sponsor masuk. Karena lihat belum ada sponsor ya Mas Adi kita. Sebentar. Top Kopi Bojonegoro. Aku. Thank you. Iya. Masuk. Thank you. Awak dhewe gawe kegiatan bender Top Kopi mosok gak gitu. Iya. Jadi memang sangat sulit dulu. Babe itu gabung sangat sulit dimasuki sponsor karena nggak mau keblinger. Okay. Terus ya dalam artian nggak mau terlalu ruwet Babe. Pertama nggak mau terlalu ruwet. Dia itu ngurusi pikirannya sendiri itu sudah ruwet. Iya. Kenapa kok harus ada tambahan ini, tambahan itu, tambahan ini? Dan ada istrinya Babe, Bunda Rosana itu kan juga terlalu gimana ya, menjaga Babe lah. Biar nggak terlalu fanatik dengan keduniaan, kemewahan dan sebagainya.
ceritanya cukup panjang kalau diceritain masalah Nah, cintanya. tadi untuk apa namanya? Anda punya jawaban ya kenapa musisi se-indie Iwan Fals itu, se-frontal Iwan Fals itu bisa masuk label nasional yang itu nggak mungkin loh karena otoritas iya tahu lah otoritas zaman dulu itu sangat-sangat luar biasa. Yeah. Semua perusahaan tuh pada takut pada penguasa saat itu Yeah. kok bisa masuk label nasional. Harusnya kan indie aja. Umumnya kan begitu. Yeah. Ada punya jawaban masalah itu? Mungkin jawabanku cuma satu. Penggemar Iwan. Iya, masa sangat banyak. Masa sangat banyak sampai sekarang kan masih apa namanya kalau di apa namanya itu? List. Di list Ya. terbesar, masa terbesar kan dari Iwan. Aku punya data yang aku himpun waktu itu di wawancaranya Mata Najwa. Waktu itu Mata Najwa itu sedang wawancara Rhoma Irama waktu itu. Iya, Dua komunitas terbesar fans club musisi itu Forza yang Rhoma Irama sama OI. Iya. Itu dua terbesar Indonesia. Iya. Dan tidak bisa dipungkiri bahwasannya masa yang begitu besar itu mampu menggerakkan hati label untuk yalah aku wani totoan dek kene wis babah. Iya, memang. Babah diseneni penguasa, babah Iya. diintervensi, babah Iya. sing penting ya kan Label kan ya paham label sendiri kan. Ya pikirannya Iya. kan cuan kan ya. Iya, kan cuan, bener, teman bener, cuan. bener. Dan itu semua tapi enggak semerta-merta langsung masuk label, langsung masuk Aku yakin gak sponsor. serta merta Nggak. sih. Ada satu cara, maksudnya satu syarat yang diberikan Iwan. Wis. Yang diberikan Iwan setiap ada konser dimanapun itu daerah membuat di Ponorogo, di Bojonegoro, dimanapun harus ada satu kegiatan Apa itu? tanam pohon. Tanam pohon. Oke. Di samping itu ada kegiatan lagi donor darah. Pokok di sosial. Oke. Berarti anu ya kalau harus ada kegiatan tanam pohon setiap konser Iwan Fals, Iya. berarti Iwan Fals gak bisa konser di sini tuh. Pernah. Di sini yang sekarang loh, karena kan di sini yang sekarang pohon ditebangi, Oh, nanamnya iya. beton. Betul sekali. Ngeri bro. Betul itu. Maaf. Itu bukan di sini, tapi maksud saya di Zanzibar. Di Zanzibar sama Burkina Faso yang saya maksud. Kan belum pernah ke sana kan Bang Iwan kan ya. Somalia. Iya. Lanjut lagi bro. Ada kegiatan tanam pohon yang dan itu apa namanya riders, bisa dibilang riders mungkin ya. Permintaan dari artisnya kan biasanya ya. Ya, permintaan dari pihak Iwan sendiri. Jadi permintaan dari Babe setiap ada kegiatan, entah itu konser, entah itu apapun itu harus ada. Penghijauan, bersih kali, semua pokoknya. Nanti masuk di OI. Masya Allah. Berarti Iwan Fals itu apa namanya? Insya Allah ada pahala jariahnya lah buat beliau ya. Itu yang saya salut itu Iyalah, sih. haji berapa kali? Ngeri. Oke, semakin respect saya terhadap Iwan Fals dan berkaitan tentang masa tadi. Label mau apa namanya memfasilitasi Iwan Fals ya kan, yang dimana itu pasti ada masanya. Iya. Dan itu terbukti teman-teman, terbukti ketika aku ingat konser tahun 91 di Stadion Utama Gelora Bung Karno yang waktu itu memecahkan rekor penonton terbesar di Indonesia, 150.000 penonton lebih tumpah ruah di GBK waktu itu ya kan. Sekali. Konser Kantata Takwa waktu itu. Kantata Takwa. Yang di sana itu apa namanya tokoh utama yang bisa dibilang ya itu Iwan Fals. Iya. Jadi Kantata Takwa itu siapa aja? Iwan Fals, W.S. Rendra, Setiawan Jodi, Yoki sama Sawung Jabo Iya. ya kan. Aku ada pertanyaan nih tentang konser itu. Monggo. Kita tahu bahwa konser Iwan Fals itu nggak cuma itu, ada konser-konser kecilnya lah. Nah, konser-konser kecilnya itu seringkali mendapatkan sabotase dari penguasa waktu itu, karena kan memang lagu-lagunya ya. Oke. Itu konser-konser kecilnya Iwan Fals loh. Pertanyaan saya, di konser sebesar itu yang menarik perhatian Asia waktu itu karena memecahkan memecahkan rekor penonton terbanyak ya. Kenapa kok kesannya tuh konser itu kok lancar-lancar aja, nggak ada sabotase, nggak ada apa kan? Penguasa saat itu pasti tahu kan ada konser itu kan. Pertanyaan ini kok bisa kelihatannya tuh lancar-lancar aja? Ada punya jawaban tentang itu nggak? Iya, sedikit banyak lah. Sedikit ya, banyak. Mungkin dari pengalaman sendiri. Oke, sepengetahuan Anda, monggo dijelaskan ke teman-teman podcast. Iya.
Jadi di Kantata Takwa itu ada lima orang yang tadi Mas Adam bilang tadi, ada Yoki, Sawung Jabu, WS Rendra, Iwan Fales, sama Setiawan Jodi. Memang sebelum sebelum Kantata Takwa itu memang sudah ada grup Suami namanya. Wah, lagi ngerti ya. Oke. SWAMI. Dan Suami. Suami itu bukan hanya suami. Oh, aku pernah lihat cover albumnya. Pernah. Dek Widodo kalau teman-teman tahu Bojonegoro, perampatannya itu. Ono kuwi. Betul. Wih, grup Iwan. Iya. Oh, oke, lanjut. Suami 1, Suami 2. Nah, setelah itu pertama kali yang mencetuskan dulu kan ngerti W.S. Rendra? Tahu. W.S. Rendra, siapa yang enggak tahu W.S. Rendra? Penyair, wah. Semua kan, memang dulu bentar sebelum menjelaskan W.S. Rendra. Ton kesini ton. Nah, on frame. Nah. Inilah prototipe W.S. Rendra waktu itu. Begini. Sama-sama begini ya. Agak mirip W.S. Rendra. Thank you. agak mirip. Memang sengaja. Memang prototipe W.S. Rendra waktu muda begitulah. Kira-kira begitu. Betul sekali. Puisinya Peluru waktu itu judulnya. Iya, banyak kan? Banyak sekali. Nah, itu dia ada suatu tempat namanya Bengkel Teater kan? Bengkel Teater, betul. Adik buat sebuah sanggar dia. Iya, sanggar. Itu memang sudah dari Bengkel Teater itu sudah ada yang mendanai Setiawan Jodi. Oke. Nah, jadi Mas Adam, Setiawan Jodi itu orang kayanya di orang kaya. Kantata itu ya. Kantata. Oke, Setiawan Jodi. Jadi dia banyak perusahaan lah di bidang telekomunikasi, konstruksi dan sebagainya. Bahkan ada di kelapa sawit. Oh, punya kebun kelapa sawit. Iya, Setiawan Jodi. Terus lambat laun ada Sawung Jabu datang. Sawung Jabu dengan jiwa, dengan instrumentalisnya mereka. Sawung Jabu, ya ngapunten maksudnya kayak jiwa, wah. Oh, jiwa yang menggelora. Tapi menggeloranya kan gini Sawung Jabu. Iya kan. Betul. Ya itu ada salah satu tawaran lah. Maksudnya, ayo. Bahasa juga apa ya? Gak apa-apa. Weh ojo terbawa refleks bahasa Indonesia aku, Pak. Karena aku wong medok lho, Pak. Bahasa Indonesia. Iya. Maaf, saya orang Brunei makanya enggak bisa deh. Kidule Proliman. Kidule Proliman Brunei kuwi. Siap. Lanjut. Jadi awal mula terbentuknya Kantata yes koyo awak dhewe iki ngopi, tawaran ayo wis iki enek sing Oke. Iki ngene bagian ini sampailah di Yoki. Oke. Yoki, siapa yang enggak tahu Yoki? Ya. Komposer kan? Komposer pernah ngisi Krisel, pernah ngisi keyboardnya God Bless. Sama Yanatono juga kan? Iya, di Bentul waktu itu dia. Iya, Yanatono juga kan gitaris Iwan Fals juga. Baru tahu aku kalau yang ngisi buku ini aku pinjam. Oh ya, kalau kayak ingat. Kan banyak. Oke, benar. Yang di Yanatono itu. Tercetuslah Kantata Takwa. Oke. Dan Kantata itu bukan hanya Kantata Takwa, Mas Adam. Maksudnya? Kantata itu bukan hanya Kantata Takwa. Tapi ada Kantata Samsara, Kantata Bella Vita, Kantata Revolver. Oke. Di grup itu, di syair-syair beliau itu menceritakan soal agama. Oke. Bella Vita. Semuanya itu. Aku baru tahu ada. Jadi kayak lagu Kantata Takwa. Memang ada lagunya judulnya Kantata Takwa. Bicara soal Kantata Takwa tenan ya? Ya kayak maksudnya aku mempertanyakan konsernya Kantata Takwa sebesar itu, kan? Kok gak ono sabotase dari penguasa ngono kan? Ini konser gede loh, konser yang dimana itu berpotensi untuk bahkan nih kalau aku prediksikan konser itu, misalnya kalau nggak ada keamanan itu bisa demo di tempat itu. Betul. Ya kan? Iya. Yang di atas panggung gelut itu ya. Iya, benar. Di atas panggung gelut, tapi kenapa kok masih berjalan? Nggak ada sabotase lah. Pernah konser Iwan Fals di daerah Jawa Barat kalau nggak salah. Listriknya itu dipateni. Iya, betul sekali. Tanpa sepengetahuan siapapun dan yang matiin nggak tahu situ siapa. Betul sekali.
Apa yang bisa Anda jelaskan kenapa konser itu berjalan? Ngerti ya apa namanya yang kertas segini ada gambarnya Pak Karno, Iya, oke. Bung Hatta. Itu namanya apa? Pamflet, poster apa? Big drop. Alat kebutuhan untuk membeli. Uang. Apakah uang jawabannya? Sekarang begini, tak kasih bocoran dalam artian Ya masa penguasa saat itu takluk dengan uang sih? Maksudnya Jadi- dengan kekritisannya Bang Iwan ya? iya ada situ juga, terus ada sokongan juga yang tak jelaskan tadi. Oh di ya off the record lah ya. Off the record. Jadi Iya. ada pokoknya yang bisa kita share di sini adalah konser itu sukses karena ada sokongan dana berarti ya. Ada sokongan dana. Entah dari mana Anda cari Entah dari sendiri mana, lah. cari sendiri lah. Ya. Pokoknya Oh intinya. ternyata doyan uang juga ya di masa saat itu. Saat itu ya oke. 91 tuh keren loh. Apa Keren, terbesar Mas Adam. Ah. Sebelum konser itu ricuh pagar Gelora Bung Karno. Udah iya, jebol. bener jebol. Dan itu dipatahkan loh. 150.000 dipatahkan loh. Iya Baru kemarin. dipatahkan Dan juga sama Iwan Fals lagi 300.000 penonton di Garuda Wisnu Kencana di Bali waktu Bali. itu dipecahkan oleh Iwan Fals lagi. Kok Nyanyian Ronaldo raya. ya deh. Iya. Oh, kayak Messi gitu. Masuk. Oke bener memecahkan rekor penonton. Dan kalau kita kembali ke konser 91 itu, kalau teman-teman lihat kalau di visualnya podcast ini, di bawah kan ada lighting. Di sampingnya Bojok juga ada lighting. Penggunaan pertama lighting di Indonesia itu di konser 91 Kantata Takwa. itu. Iya, Pak. Dan rekornya lagi Mas Adam, di situ tidak ada sponsor satupun. Serius. Iwan Fals di situ nyanyi, di situ main dengan baju telanjang. Iya. Tidak ada sponsor satupun. Oke. Tapi kenapa bisa tersenggara? Bisa tersenggara dan terbesar. Terbesar, memecahkan rekor. Oke. Iya kan? Bener. Beda lagi kalau yang kemarin kan ada sponsor. Ada sponsor di sudah masuk, TV kan? juga. Tapi keren lah 150.000 lebih tumpah ruah di Gelora Bung Karno pada waktu itu tempat terbesar di Indonesia waktu itu ya. Tempat Waktu itu terbesar. ya. Oke. Jadi hanya itu yang bisa dijelaskan mengenai konser Kantata Takwa yang dimana itu off the record sebenarnya udah ngomong banyak tadi sama Bojok tapi terkait kode etik kali ya. Iya. Kita nggak boleh jelasin banyak. Terlalu berbahaya. Menurut saya. Oke, skip ke pertanyaan selanjutnya. Masih ada pertanyaannya ini. Oke. Kan tadi kita udah ngobrol banyak dan ternyata banyak fakta-fakta yang Anda sebutkan waktu di belakang layar ini ya tentang OI. Iya. Kira-kira bisa Anda share nggak beberapa fakta unik ya tentang komunitas OI itu sendiri, bisa di-share mulai dari yang pertama. Iya. Itu yang kata Anda itu OI bukan singkatan orang Indonesia. Iya. Betul ya? Betul. Jadi OI itu bukan singkatan orang Indonesia, itu cuman apa ya mungkin ya? Seruan aja untuk mempercantik bendera lah mungkin ya kali ya. Mempercantik lambang OI gitu. Iya. Sebenarnya OI itu apa sih? Secara esensinya. Saya bukan OI Mas Adam. Saya bukan OI. Anda? Tapi OI itu saya. Oke. Anda bukan OI, Tapi OI itu saya. OI itu Anda. Iya. What is the meaning? Apa maksudnya? What do you mean about that? Jadi tadi perlu saya luruskan sedikit. OI itu bukan komunitas. Oke. OI itu organisasi. Organisasi. Kemenkumham, SK, dia punya ADART. Lu punya ADART? Punya ADART. Bahkan dulu pertama kali OI berdiri itu bukan OI. Jadi dulu itu yayasan, Mas Adam. Justru yayasan. Yayasan. OI Pusat Nasional berdiri tanggal 16 Agustus 1999. Oke. 100 orang deklarasi, salah satunya Iwan Fals. Di Desa Cemanggis, Tapos, Depok, Lewinanggung. Oh, di rumahnya ya? Iya, dulu deklarasinya di situ Mas Adam. Jadi OI perlu penjelasan untuk teman-teman semuanya bahwa OI itu bukan komunitas, Bukan perkumpulan, bukan tapi perkumpulan. lebih kepada
organisasi. Karena itu rapi ya, tersusun rapi secara struktural. Terus ada ADART-nya juga. Emang ngatur apa sih ADART di OI itu? Banyak. Apa? Di situ ada pasal-pasal. Nah, pasal apa aja yang mungkin bisa Anda share sedikit aja? Lebih ke kode etik sendiri ya. Mungkin sekarang lambang OI. Oke. Lambang OI itu masuk di ADART. Terus oke. Lambang OI itu. Nah, berarti kan kayak misalnya lambang OI. Coba gitu. ada searching logo OI, Mas. Nah, mungkin bisa Logo ditampilkan OI, editor di sini. Logo OI itu kan seperti yang bisa kita lihat itu ya. Masuk ADART. Iya. Berarti lagi sudah diganti. Nggak bisa. Pada kaya Garuda Pancasila, pada kaya jenenge lambang negara Inggris, ya kan? Nggak bisa diganti. Berarti wes saklek, berarti kalau nggak bisa diganti, berarti ada esensinya. Ada nilai-nilainya, ada artinya. Mungkin bisa Anda Anda share, mungkin Anda juga bisa buka HP kali. Itu di situ. Oh, itu ya, sorry. Tak searching lewat malam buat nonton YouTube. Kalau teman-teman editor mungkin bisa dipelajari buat nanti bahan ngedit kali ya. Oke. Logo. Oh ya, monggo pakai laptop ya. Oke, thank you. Nanti editor nampilin ya logo ya. Nah, ini bisa Anda jelaskan nggak apa esensi makna-makna yang terkandung di dalam logo yang nggak bisa dirubah ini? Iya. Kalau dari sini, ini memang sudah pakem, sakral. Istilahnya kayak bendera merah putih, nggak bisa dirubah. Iya, nggak bisa. Sama seperti OI, logo OI juga nggak bisa dirubah karena di situ ada nilai-nilainya. Putih. Warna putih di huruf O atau gimana? Di huruf putih, O ya. Putih O dia melengkung. Putih O melengkung, oke. Kayak gambar liputan 6. Liputan 6. Iya. Aku ngerti nih pojok pitu, Pak. Iya. Sing ngomongin basa Jawa kuwi lho ya. Logo O, huruf O melingkar, dia melengkung, warna putih, melambangkan kesucian. Oke. Hitam, dia hitamnya itu kalau bisa dijelaskan adalah hitamnya itu sebagai background dari huruf O. Iya, kenapa dia menyatu dengan huruf O? Menyatu. Iya, pertama di situ ada ketegasan, keteguhan sikap. Oh, berarti antara kesucian, ketegasan sikap itu harus menyatu. Oke. Warna merah di situ melambangkan tentang semangat yang berkorban. Warna merah untuk menandai titik huruf I itu ya kayak. Warna merah itu melambangkan apa? Semangat yang berkobar. Iya, teman-teman. Jadi ini tidak bisa dirubah. Ini ada di ADART, ada di pasal. Dirubah pun butuh kongres berarti. Iya, Muswil namanya. Munas. Musyawarah Nasional. Iya. Oke. ADART bisa dirubah juga ada di Munas. Berarti butuh forum. Undang-undang pun perubahan harus ada DPR di DPR. Betul. Iya. Itu pun gak berubah-ubah ya. Iya. Tapi kalau misalnya seandainya logo OI dirubah kan butuh Munas dulu. Iya. Kira-kira perubahan logo OI itu diumumkan di malam hari atau enggak kira-kira? Di tengah malam. Biasanya kalau subuh ada orang yang keliar. Kan habis nonton konser Iwan mungkin ngerubah mungkin lo ya. Habis nonton konser rapat dulu. Terus keliling di situ. Pokoknya dirubah enak kok ya. Iya. Sudah pakem kalau. Sudah pakem ya. Oke. Kok terus Anda waktu itu sebelum kita ketemuan di Akart ini kan kita sempat ngopi lah di salah satu warung kopi. Iya. Katanya ada beberapa kode etik yang tidak boleh dilanggar oleh member OI atau anggota OI. Iya. Yang Anda sebutkan itu apa? Tidak boleh terlibat dalam politik ya kalau. Iya, betul. Itu mungkin bisa dijelaskan yang tentang itu supaya hal ini didengar langsung dari statement Anda gitu ya, bukan dari saya. Iya. Silakan. Jadi begini. OI itu laptopnya silakan di. Thank you. Sebetulnya OI itu bukan anti partai politik. Oh ya, bukan. Okay. Kita hidup kan perlu berpolitik. Oh betul. Iya. Tapi kalau kebanyakan politik ngeluh dewe, Bos. Iya, kebanyakan politik ngeluh dewe. Iya. Dan politik kotor juga banyak banget ya. Dan sebetulnya kalau di OI, teman-teman OI itu enggak mau ribet. Jadi di situ ada OI, di situ ada nilai-nilai.
Kita menjalankan nilai-nilainya saja. Tidak usah urusan pemerintah. Aha. Urusan politik. Oke. Iya kan? Ya, betul. Aku jujur nih. Ya, memang kalau disebut sebagai figur ya bisa ya, Mas. Aku selalu mencontohkan teman-teman anggotaku yang lain. Awakmu jangan terlalu pikiranmu itu jangan terlalu frontal tentang itu anti partai politik. Oh Terutama iya, politiknya. perlu diluruskan karena Iya. memang kalau orang awam dengar lagunya Iwan Fals sih koyo Iwan Fals anti politik dan Iya. koyo sorry ya kayak fak pemerintah. Iya, sebetulnya pemerintah enggak. goblok atau enggak ya? Enggak, sebetulnya enggak. Iwan Fals cinta pemerintah. Oh, cinta sekali. Iya. Cinta pemerintah. Faktanya kan Pak Presiden kita kan pernah sambang ke rumah Iwan. Pernah sambang ke rumah Iwan. Oke. Pernah sambang doang tapi. Waduh. Iya. Sambang Tolong doang. jangan dilanjut, Bojo, karena kasihan editor saya nanti ya. Ya, saya juga terpancing juga sebetulnya. Oke. Iya. Iwan Fals itu juga mencintai kok pemerintah kita kok. Karena kan Mencintai. pemerintah kita kan mencintai rakyatnya. Mencintai. Ngeri. Iya. Kenapa kalian ketawa? Kerekam loh kalian loh. Kenapa kalian ketawa? Itu saya serius loh. Oke. Sangat serius, harus diseriuskan. Berarti itu perlu diluruskan oleh member-member OI yang lain Iya. bahwasannya enggak ini kita tuh mengkritik kalau misalnya ada yang salah baru Betul kita sekali. kritik begitu ya. Betul Berarti tidak sekali, Mas serta-merta Adam. mengkritik gitu kan. Tidak. Jadi jangan terlalu disangkut pautkan karena teman-teman OI itu anti partai politik, Oke, ya. frontal terlalu Oke. frontal dengan mereka bukan pro pemerintah enggak, Oke. bukan seperti itu. Ha. Yang mereka kontrakan kebijakannya. Kebijakannya. Oh, Jadi misal kayak iki ngene memberatkan rakyat. Ya kita melawan dong. Oh iya betul. Iya, kan? Rakyat adalah kontrol pemerintah juga, itulah esensi sistem demokrasi kan Iya. begitu. Oke. Berhubung Anda menjembatani omongan itu, mari kita tinggalkan OI. Iya. Kita tinggalkan obrolan OI dulu. Kita kesampingkan. Mari kita melangkah ke segmen terakhir yang sudah kita sepakati. Woi, sebelumnya aku mau Gimana? Mau disclaimer atau gimana? mau meluruskan. Oke. Jadi untuk sementara ini mohon maaf Mas Adam, untuk OI Bojonegoro sendiri masih vakum. Oh, itu yang perlu Anda Masih kasih tahu. vakum teman-teman semua, tapi Vakum terus jadi fans Baginda. Oh, bukan. Hatiku berkata ingin katakan cinta. Apa ya? Jadi sementara teman-teman itu masih fokus di keluarga masing-masing, di kerjaan masing-masing. oke. Cuma tidak memungkiri teman-teman bisa ngopi bareng semuanya. Kopdar ya. Kopdar. Jadi teman-teman itu kalau ngopi yang dibicarakan bukan soal pemerintah, bukan soal Bukan dasar itu ya. aku Mas Adam. Sampai detik ini, sehari aku ndak dengerin lagu Iwan Fals. Iku kayak orang lagi patah hati, mikir terus Kosong ya. kosong. ya. Jadi sebisa mungkin satu hari itu aku dengerin lagu Iwan Fals. Minimal satu ref lah kayak yang tadi lah ya. Iya. Minimal satu ref ya. Oke. Dan lagu Iwan Fals yang paling tak sukai. Apa? Hiyo. Oh, Hiyo aku jujur aja baru tahu judulnya aja, Iya. belum dengerin full. Aku tahu Hiyo itu ya pas konser Tanta Takwa Kanta itu. Takwa. Kanta Takwa itu lagu yang paling hits kala itu Hiyo. Hiyo. Oke. Oke, jadi aku sedikit berbicara, Mas sudah menceritakan. Tadi pertanyaanku yang itu belum dijawab. Oh, itu bukan singkatan. Oh iya. Jadi OI itu sebenarnya bukan singkatan, bukan orang Indonesia. Kenapa? Pertama, di logonya tadi O-nya itu besar, Besar. Nah. I-nya kecil. Oh ya, O-nya itu O huruf kapital, Iya. I-nya huruf kecil ya. Iya, kecil. Sedangkan negara kita negara besar. Indonesia itu harus besar. Besar. Harus besar. Nah. NKRI. Harga mati. besar, kan? Oke, harus besar. Iya, Oke. harus besar. Anda ngagetin juga kalau podcast ya. Oke. Negara harus besar. Iya. Terus. Nah, sedangkan pro kontranya di pusat, Indonesia itu negara besar, harus besar. Jadi OI itu hanya sebuah seruan Iwan Fals untuk mengajak. Satu hal yang mungkin jadi pembukaan OI sampai sekarang, salam OI.
Tak ajari salam Bisa oi. diajari ke Iya, teman-teman. salam oi. Bayangkan, Iya. Anda di konser ribuan orang, 150.000 dan Anda sebagai vokalis salju. Iwan Fals. Sorry. Saya juga ngefans sama salju. silakan. Iya. Bayangkan ribuan terus Anda Iwan Fals, ajari. Iya. Oi di sini. Iya. Pertama kali wajib konser Iwan itu pertama kali yang beliau nyanyikan harus Indonesia Raya. Bukan Indonesia Raya yang versi sekarang. Versi lengkapnya. Lengkap. Oh iya, ono versi lengkapnya, bener lebih panjang liriknya ya. Lebih panjang. Ya, bener, wajib bener. itu, Mas. Wajib sebelum konser ya. Sebelum konser. Dan salam oi dari Salam oi. Iwan Fals untuk para pecinta teman-teman itu semua. Itu begini Mas Adam. Diajari. Iya, begini Mas ya. Nggak usah pakai salam, jadi oi. Teman-teman jawab semua. Oi. Bersatulah. Orang Indonesia gitu. Apa? Aku kalau bilang bersatulah, Orang Indonesia. Oh gitu. kalau aku bilang orang Indonesia, bilang bersatulah. Oh ya. Oi. Iya. Bersatulah orang Indonesia. Orang Indonesia bersatulah. Oke. Seperti itu. Lagi. Bersatulah. Orang Indonesia bersatulah. Mantap. Aman. Nanti lanjut ya. Maaf. Maksudnya RW ini jenenge kuwi. Kan sing jenenge kuwi akeh, Pak. Gak cuman sawong tok. Iya. Lanjut lagi. Siap. Jadi OI itu hanya sebuah seruan Babe Iwan Fals untuk mengajak teman-teman semua penggemarnya untuk bersatu lah ini. Iya. Oi. Semangat untuk membara. Dan satu hal lagi, Iwan Fals itu mempunyai banyak fans. Dulu belum ada OI, namanya itu Falsmania. Oh, wis anu ya, jenenge ku sak jeblake ya. Apa Falsmania? Falsmania. Cuma teman-teman dari pusat, Pusat. pembina, Dewan Pertimbangan semua, Dewan Kehormatan. Kenapa kok tidak dibuat organisasi? Teman-teman itu biar ada tempat, biar ada ruang untuk berkreasi. Oke. Biar penataannya jelas, strukturalisasi jelas. Berarti pada saat masih amatir pun sudah tertata ya? Sudah. Falsmania itu ya kan Iya. masih belum resmi ya? Iya, belum. Oke. Dan ada lagi namanya FBI, Hah? fans berat Iwan Fals. Iya. FBI. Iya. Ada IFFCI, Iwan Fals Fans Club Indonesia. Banyak jadi ada The Demit Fals, Demit Fals. ada Sarang Fals, banyak. Ada yang mungkin aku pernah di Gembel RI, Mas Adam. Gembel RI. Gembel RI itu kalau tidak salah di Tangerang, Mas Widi. Salah satu cerita dari Gembel RI yang mungkin tak kaitkan dengan kantata takwa tadi. Gembel RI itu Galang Rambu Anarki. Oke. Nah, ceritanya Galang Rambu Anarki itu ngeri. Jadi tak luruskan sedikit teman-teman. Galang Rambu Anarki kalau orang awam, orang teman-teman yang tidak tahu itu katanya meninggal karena overdosis. Betul. Narkoba. Itu yang disebarkan media. Iya. Jadi sebenarnya Galang itu tidak meninggal karena overdosis. Jadi Galang itu meninggal karena dia jatuh di tangga. Dia punya riwayat jantung. Riwayat jantung betul. Riwayat jantung. Akhirnya dia meninggal. Dan salah satu sifat Galang yang mungkin bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman semua ya, Mas Adam. Pernah suatu ketika Galang itu di Bali. Ibu E, keluarga dia itu di Jakarta. Galang itu telepon, sudah makan apa belum? Oke. Jawaban Galang simpel. Ibu es mangan apa gong? Ditanya balik. Iya. Aku gak ngarah mangan, nek Bu E gak mangan. Oke. Jadi sifat Galang pertama kali yang dia pikirkan itu Ibu E. Pertama kali. Bu es mandrong. Aku mau mangan 3 hari 5 hari gak arah mangan, gak ngerti Bu E mangan. Galang Rambu Anarki. Tak tone, wah penuh. Banyak. Vokalis Bunga kan? Ya. Iya.
Bunga bukan itu ya. Bukan itu dangdut. Itu Monata Pak itu Pak. Iya. Salah satu. Dan aku tertarik masuk di OI. Ada salah satu lagu Iwan Fals judulnya Kesaksian. Aku bernyanyi menjadi saksi. Oh, oke. Orang-orang harus dikabarkan. Iya. Aku baru tahu lagu-lagu pokoknya lagu Iwan Fals yang sebenarnya itu termasuk lagu Iwan Fals yang ngetren ya, cuman kita keterbatasan pengetahuan, makanya baru tahu lagu Kesaksian itu gitu loh. Ya seperti yang Anda utarakan tadi, salah satu lagu Iwan Fals yang paling Anda favoritkan itu lagu Kesaksian tadi. Hiu sama Kesaksian. Kesaksian. Terngiang-ngiang dalam pikiranku, dalam artian sekarang kayak makna lagu Kesaksian sendiri, orang-orang harus dikabarkan, orang-orang harus diluruskan semua, kenyataan harus dikabarkan, dalam artian lagu itu tertuju sama media. Tertuju pada media. Iya. Yang dimana sekarang faktanya media itu mengabarkan yang ingin penguasa sampaikan. Iya, memang betul. Bukan fakta yang harusnya disampaikan. Iya, memang betul. Bukan karena sengsaranya rakyat. Okay. Bukan karena sengsaranya rakyat. Kayak lagu Hiu. Aku tak mau mengingkari hati nurani. Aku mau wajar-wajar saja. Gitu. Nah, wajar-wajar saja kan berarti yang diungkapkan kan fakta. Iya. Kalau misalnya yang diungkapkan itu hanyalah kosmetik daripada kenyataan, itu bukan sebuah kewajaran. Iya, dan itu harus menjadi refleksi untuk media-media terutama. Ya aku mau serius sedikit ya. Terutama media lokal. Iya. Yang dimana tidak mengabarkan secara faktual berita-berita yang harusnya itu tersampaikan oleh rakyat. Tak kasih contoh. Tak kasih contoh. Oke. Ini nggak tahu bakal tayang atau diedit. Cuman yang jelas yang ingin saya utarakan adalah ada nih pemimpin di Zanzibar sana. Bukan di sini ya. Pemimpin di sini oke Pak. Maksudnya media lokal Zanzibar sama Somalia dan Burkina Faso waktu itu. Saya pernah ke sana. Itu membangun jalan cor-coran itu ratusan kilometer. Baliho pemimpinnya di mana-mana. Zanzibar loh, ingat ya. Zanzibar ya. Luar biasa. Kepemimpinan X ini berhasil membangun jalan 400 sekian kilometer ngono kan. Itu kan jalan untuk akses orang-orang supaya lebih mudah ya, dan itu dibangun pakai uang rakyat. Tapi esensi daripada pembangunan jalan itu adalah pertumbuhan ekonomi. Pertanyaannya, kenapa yang dilaporkan ke rakyat itu kilometernya, bukan berapa persentase pertumbuhan ekonomi di jalan tersebut? Betul sekali. Itu yang menjadi kritisi saya. Betul sekali. Sekali lagi Zanzibar. Iya. Kalau menurutku sih, ya memang pertama kali yang harus dipikirkan nurani rakyatnya. Jangan kebutuhan rakyatnya dulu, nuraninya. Rakyat itu butuh apa? Entah itu. Sorry. Aku luruskan ya. Anda tadi menyebutkan bahwa yang harus dipenuhi adalah nurani rakyatnya, bukan kebutuhan rakyatnya. Terus Anda tanya, rakyat itu butuh apa kan? Ya kebutuhan dong. Mungkin bisa dijelaskan lagi bahasa Anda kepada teman-teman podcast ini. Hati itu adalah pemimpin manusia, Mas Adam. Ya, hati pemimpin manusia. Hati punya teman namanya nurani. Oke. Musuh hati atau nurani itu hawa nafsu. Iya kan? Betul. Hawa nafsu. Musuh nurani. Kendalikan hati nuranimu untuk melawan hawa nafsumu. Kendalikan hawa nafsu dengan nuranimu kali mungkin ya. Iya. Untuk melawan hawa nafsumu. Iya kan? Kenapa kok saya bilang rakyat itu nuraninya dulu. Kaitannya dengan hati. Hati itu kaitannya dengan apa? Kesenangan dan sebagainya kan. Hati loh. Karena hati, mulut, mata itu beda. Apalagi telinga. Iya, sangat beda. Hati, mulut, mata itu beda. Saya sampean tak takoki wis, sampean loro untu mbek loro ati milih ndi? Ya gak milih loro karone, Pak. Iya. Berat semua kan? Berat semua. Nek atine sampean seger, atine sampean sehat. Sampean apa nglakoni opo ae pikiran terbuka. Pasti kan? enak lah. Iya, yang sebetulnya mungkin saat ini kalau menurutku sih nuraninya rakyat sendiri dulu yang harus dibenahi.
Oke. Kaitannya mereka dengan hati. Kalau hati rakyat senang, apa-apa lo enak loh mas. Oke. Iya kan? Oke. Boleh saya bantah statement Anda? Loh, Boleh saya bantah-bantahan? Oh iya, ayo. Saya mau bantah statement Anda yang barusan itu terkait begini. Penuhi dulu nurani dari rakyatnya, berarti penuhi dulu kesenangan rakyat. Iya. Nah, pertanyaannya adalah balik lagi ke pembangunan jalan di Zanzibar itu ya. Iya. Dilaporkan bahwasanya ratusan kilometer itu sudah menyenangkan hati rakyat loh. Belum. Oh, belum. Kalau menurutku belum. Nah, buktinya maaf ya di pelosok Iya. Zanzibar itu Iya. masih ada yang wah keren ya pemerintah Zanzibar sekarang ya bangun jalan gini-gini. Padahal mereka melupakan rate pertumbuhan ekonominya. Padahal itu esensi sebenarnya. Iya. Itu mereka sudah senang loh. Itu ya kok. Kalau menurutku belum. Ya, Belum, mohon maaf. Kalau dari pribadiku sendiri, pikiranku sendiri, yang namanya rakyat itu bukan hanya manusia. Apalagi itu. Saya Kalau menurut saya, nggak tahu. yang namanya rakyat itu pohon itu juga rakyat loh. Oh Dia ya, makhluk oke. hidup loh. Oke. Sekarang apa gunanya kalau ya yang tadi jenengan bilang yang di daerah itu Ya. membangun ini, tapi mengorbankan tanaman. Betul. Tanaman digeser. Betul. Perusakan lingkungan. Perusahaan lingkungan. Ah. Aku paling nggak setuju. Soalnya kenapa? Aku saksi hidup. Aku mencari jati diriku sendiri dulu Mas Adam. Sama ngerti botol susu kaleng susu kecil itu. Iya. Iku tak tali banyak. Aku jadi kayak orang gendeng Mas Adam. Nah, iya. Ben aku pikir caraku aku ki ben iso menghargai tanaman, lingkungan. Nek ngene sabuk, Sabuk, di oke. sabuk ya. Tak tali rapiah. Buat tali rafia. Sama ngerti kayak orang-orang nikah sing luduk. Kaleng. Kaleng. Tak tali, aku jalan. Full kota Bojonegoro. Oke. Aku bawa catut, paku. Aku. Nah, catut nggo aku Pak. Nyabut paku itu loh. Kalau ada tanaman di depanku, ada pakunya. Tak cabut. Ya. Pertama. Terus kedua, aku selalu bilang ke tanaman itu, terima kasih, suwun, wis dikei oksigen. Ya, betul. Bukan aku dok, tapi untuk masyarakat. Kenapa? Timbal baliknya kenapa? Bukan hanya kita. Iya kan? Kita akan mati dan terganti. Betul. Iya kan? Itu ada di lagunya Iwan Fals. Judulnya satu-satu. Satu-satu. Kehidupan akan terus tertumbuh. Yang muda yang berkarya kan seperti itu. Nah, jadi setiap ada tanaman aku selalu bilang terima kasih. Aku selalu miris kalau ada tanaman di situ ada pakune. Dan entah itu ada logo wes. Oh iya. Logo aku nganggo ketung. Mungkin bukan logo tapi logo itulah apa namanya? Ya, iya. Iya, logo itu. Saya kasihan editornya soalnya. Iya. Ya, jangan disebut lah ya, jangan Iya. disebut ya. Aku selalu kasihan. Pokoknya nganggo ketu, nganggo sorban. Iya, nganggo sorban gini. Tapi dia enggak memikirkan nasib tanaman itu. Ya. Nasib tanaman itu Mas Adam. Enggak memikirkan soal Ya, oke lah membangun boleh. Membangun boleh. sangat boleh. Tapi jangan merusak. Oh iya. Berarti maksud Anda di sini pohon itu sebagai rakyat itu mungkin maksudnya adalah pemerintah itu bukan cuma bertanggung jawab pada rakyatnya, tapi pemerintah juga bertanggung jawab terhadap kesehatan lingkungan yang dia pimpin. Ya benar betul berarti ya. sekali. Dan saya sangat rindu. Langsung saja. Aku ngomong saya sangat rindu Bojonegoro penghijauan. Saya sangat rindu. Bojonegoro penghijauan. Iya. Anda sangat merindukan itu. Saya sangat rindu Bojonegoro untuk hijau lagi. Berarti Anda sempat merasakan Bojonegoro itu dulunya sempat ada penghijauan. Dulu pernah. Bahkan teman saya di anggota saya. Ya maksudnya saiki nek delok kok pinggir dalan sih wite cilik-cilik karena ditebangi Iya. ngono kuwi lah ya. Iya. Niate kok Malioboro nih. Iya, betul sekali. Teman saya Cepu. Dia domisili Cepu cuma ikut Bojonegoro Mas Adam. Namanya Mas Landa. Iya, itu dia sampai. Ki tenan pura jenenge Landa ki. Namanya Budiono. Oh iya wis Landa. Namanya- Budiono koyo wakil presiden koyo. Iya. Ya Landa. Atasanku dulu kan ya Pak Budiono. Oh iya bener. Apa kan? Ya, Nama orang. Nama orang iya. Kan bukan figur itu. Bukan ya bener. Mas Landa itu
cepu. Jadi dia mengorbankan waktunya pembibitan terem besi Dia meluangkan waktunya untuk penghijauan. Merinding Mas Adam, sumpah. Aku kalau denger temanku yang satu ini Mas Landa iki. Jadi dia sangat wah, loyalitasnya sama Oi iku sama sowan no omahe ngono enek logone Oi no omahe. Logo Oi lho. Ya, logo OI. Ya. Dia dalam artian piye carane bumiku ki ben tetep ijo. Orang cepu tanam pohon ini di Bojonegoro. Miris sih, miris. Aku denger itu piye ya? Cepu itu provinsi lain. Miris, Cepu itu provinsi lain, Pak. Iya. You know. Jawa Tengah ya. Iya. Cuma dia nanam pohon ini di Bojonegoro. Berarti lah saking tidak hijaunya. Dan aku pernah ada kegiatan tanam pohon. Suatu ketika aku nyari bibit. Kesusahan. Sampai ya kayak teman-temanku yang ada di pelosok lah mesti. Orang nek bibit ora ayo gawe lah. Tanam pohon. Wis ayo Pak tak golekno wis. Akhirnya sampai dapat. Jadi nek menurutku sama kayak jenengan, mungkin aku juga di musik juga. Temanku gitar, temanku lagu kan seperti itu. Ayahku harimau, ibuku bulan. Dalam artian sebisa mungkin aku bisa menghargai semua gitu loh. Ya, betul. Iya, bukan hanya, makanya tadi aku bilang yang namanya rakyat itu bukan hanya manusia. Jadi kayak aku selalu ngomong yang namanya rakyat itu tumbuhan, hewan itu juga rakyat loh. Iya, juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah ataupun kita semua, bener ya. Betul Karena sekali. kan kalau misalnya Anda itu menghancurkan alam, maka tunggulah saatnya alam akan menghancurkan. Iya. Bukan ngono kan? Kita jaga alam jaga kita. Ya, gitu. seperti Iya. itu. Suatu ketika. Ini nggak ada tepuk tangannya nih. Oh ya God. Saya nyiapin quote itu seminggu, Pak. Ketemu quote itu, Pak. Akhirnya metui. Thank you ya. Quote mau loh sing apabila kita merusak alam akan merusakmu. Itu seminggu Iya. aku lagi, Pak. Demi keren ya sini. Iya, maksudnya enggak apa-apa lah. Banyak Mas kalau kita bicara soal Iwan sendiri, aku bela-bela Iwan dulu. SMP 6. SMP 6. Besok ujian. Besok ujian. Ujian nasional nih. Iya. Kan? Malam ini konser di Pacul. Pernah denger? Oh iya, Iwan Fals konser di Pacul. Waktu itu perjalanan religi. Wes SMA Pak. Iya, perjalanan religi Ki Ageng Ganjur. Malam ini konser, besok pagi ujian. Aku dari rumah di depan gang itu teman-teman itu sudah standby. Oke. Menarik ya. Ngenteni yes. Ngenteni. Aku bilang sama almarhum ayahku dan itu mungkin kesalahan terbesarku. Nanti tak kaitkan sama kantata takwa. Aku bilang sama ayahku aku bekerja kelompok. Padahal itu organisasi bukan kelompok. Kudune pamanku kerja organisasi kudune. Iya. Aku berangkat nonton konser. Iwan, wah. Pulang aku lupa Mas Adam iku ebesku iku standby di depan gang. Mencurang lah ya. Mencurang aku lali nek kene iku enak tulisannya Iwan Fals. Yo, bisa di Iwan Fals. Celono ki wis duk linet lumpur iku lho. Wis penuh lumpur. Pokoknya ciri-ciri wong mari delok konser lah ya. Iya, ayahku nek manggil aku kan keluargaku terutama. Udah kan nek manggil aku kan Bajul. Konti Jul. Sinau toh. Dengan aku dengan cueknya bilang dengan Iwan Fals di sini sinau toh. Sinau konti. Sinau toh delok. Mas, aku ndak anu ya. Ya mungkin ini pelajaran ya bagi semuanya ya. Kejujuran itu penting. Menurutku kejujuran adalah perhiasan yang paling berharga daripada emas, daripada berlian permata. Akeh sing iso dikuat gitu to, Bonjok. Lanjut. Nek menurutku aku jadi di depan gang itu dijuk to sipakku.
Dicuk terus ebesku. Oke. Halah wis. Makanya sampai gini Raini. Kowe lanang ayo bebe. Aku suka, maksudnya dalam artian ebesku bilang, aku seneng kowe mbek Iwan Fals, kowe mbek Oi iki aku seneng. Bukti kuwi. Ojo ngene ngono. Carane ojo ngene. Argumentasi aku ngetokno jurus rengkah gunung wiring. Iya, aku sampai wah, ki parah iki wis. Parah ya. Akhirnya wis apian. Aku di OI itu selalu ditentang dulu. Di OI Anda Selalu ditentang. soalnya ditentang untuk masuk OI. Iya, sama ayah dan ibuku. Harusnya Anda masuk Real Madrid waktu itu. Bukan masuk OI. Barcelona. Oh, Barcelona. Ya. Oke. Iya. Anda Ronaldo Anda. Lanjut. Itu bercanda. Iya, Lanjut. Ditentang. Jadi oponan iki wis. Oponan iki. Tak buktikan Mas Adam. Kalau aku di OI itu bisa berguna. Oke. Bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi untuk semua. Untuk semua. Semua itu bukan karena untuk manusia, enggak. Jadi aku disitu tanam pohon, bakti sosial, bersih kali, wes. Bersih kali. Semua. Bahkan aku pernah minum air peceren. Sumpah. Peceren gini, Pak. Aku dari aku di Surabaya. Oh, Surabaya. Di Surabaya. Terkenal rusuh loh Pak Kegiatan peceren ini. OI juga. Di waktu itu aku pernah iki rek, semisal banyu iki kok gak sengaja diombe menungso. Piye dadine ngono lho, Pak. Oh iya, Anda ada bereksperimen itu ya, Tak ombe, Pak. eksperimen. Oke. Iya, heeh. Di waktu itu aku bisa menyadarkan orang tua aku bahwa OI itu bisa berguna, bermanfaat untuk semuanya. Dengan adanya kegiatan sosial tanam terem besi, bersih Semua sungai. donor darah, pengobatan gratis, wes semua pokok. Di OI itu bisa. Keren loh, OI bisa mengcover apa yang belum lakukan. Iya, betul. Iya memang harus. Dan aku salut di OI. OI itu melingkupi semua. Kalau Indonesia punya Pancasila, OI itu juga punya. Namanya sopan. Apa itu sopan? Seni, sosial, olahraga, pendidikan, akhlak, agama, niaga. Oh ngeri. Sopan. Semua tercantum. Kalau Indonesia punya Pancasila, OI punya sopan, berarti OI juga punya pemuda sopan. Oke. ada kan? OI ada pemudanya dong. Dan sopan mereka. Maksudnya begitu. Ada. Oke. Aku selalu merinding Mas Adam. Makanya aku WA-an mbek sampean iki tenan ta bahas kantata takwa. Soalnya di kantata takwa sendiri hatiku bergetar. Kenapa bergetar? Apa? Kantata takwa itu salah satu lagu kesukaan almarhum ayah ebesku. Oke. Merinding aku padahal piye yo? Nangis oleh raya, mesti piye ya? Mosok Power Rangers merah nangis Langsung kok Power Rangers merah dong. Lanjut. Dikit aja mungkin bisa dijelaskan. Kantata takwa. Kantata takwa itu penuh makna, penuh liriknya itu penuh dengan wah, ngeri. 1,5 jam sebelum almarhum bapak meninggal, 1,5 jam di ruang ICU RSUD Dokter Sosodoroso Saporo. Saya yakin Anda nggak bisa bilang makanya. Soso Doro Jati Kusumo. Soso Doro Jati Kusumo. Ya, lanjut. Di situ 1,5 jam sebelum ayah Anda meninggal, aku disuruh nyanyi. Setelah beliau udah bilang apa-apa, maksudnya coba jogo adik, jogo ibu, tak jogo. Aku disuruh nyanyi kantata takwa. Kantata takwa. Lagu apa waktu itu? Kantata takwa. Oke. Satu maksudnya satu lagu full. Iya. Makanya aku kalau disuruh bahas kantata takwa punya nilai emosional sendiri nilai, ya. bahkan jujur 2 tahun setelah kematian bapak
ibu itu baru berani ke kuburan 2 tahun. Setelah 2 tahun baru berani sambang kuburannya. Dan aku selalu waktu ke kuburan, aku ada masalah, aku di kuburan, aku selalu nyanyikan kata takwa Di kuburan ya. di kuburan. Kita wes, yo. Oke. Dalam arti kata takwa itu penuh makna gitu. Penuh maksudnya. makna karena punya nilai emosional kepada Anda. Oke, waktu itu berarti bisa dibilang. Ini kalau kita jeli ya, kantata takwa itu dibikin pada saat ngopi dari perkumpulan simple. Iya. Yang aku yakin orang 5 itu nggak akan pernah tahu kalau salah satu lagunya itu adalah lagu yang menjadi bakti terakhir Anda sebagai seorang anak kepada bapaknya. Betul sekali. Aku yakin 5 orang itu nggak pernah kepikiran hal tersebut. Juga enggak pernah. Juga enggak ada yang tahu. Aku baru cerita di sini. Baru cerita di sini. Ibuku pun 1,5 jam sebelum ayahku meninggal itu tidur. Ya. Jadi aku standby. Aku 3 hari nggak tidur. Jogo. Oke. Dan bakti terakhir nyanyi lagu Kantata Kantata Takwa. Oke. Makanya Iwan Fals nek kalau menurut saya sendiri pun wis gak maestro. Tapi Iya, nek menurutku kayak Iwan Fals pernah bilang di lagune yang ibu, ibuku sayang. dia pernah bilang bagiku ibu adalah Tuhan. Oke. Iya. Sesimpel itu kata-katanya, tapi sangat dalam. Sangat dalam ya kayak. Ibu dikaitkan dengan Tuhan. Nah, aku merasa Iwan Fals itu malaikat dalam merubah hidupku, walaupun dengan keterbatasanku yang sekarang. Aku cek rese. Aku biar Semua orang penuh dosa lah Iya. sampai sekarang lah. Kasih semangat dulu untuk Bojok teman-teman. Harusnya podcast ini tuh lucu-lucuan. Kenapa nangis tuh kenapa? Harusnya itu penuh fun. Oke. Sebelum Anda menangis terlalu dalam, mungkin ini juga waktunya juga sudah sangat panjang. Jadi kan podcast kan katanya nggak boleh panjang-panjang. Untuk itu mungkin bisa Anda tutup dengan satu quotes dari Anda untuk pesan untuk pemirsa podcast Jeng Ratu pada episode kali ini. Dipersilahkan quotes dari Anda. Iya. Mungkin saya salam oi untuk teman-teman semua yang ada di seluruh nasional, bahkan di Hong Kong, oi merah putih. Saya minta maaf. Ki cek Rioyo ternyata. Apa? Cek Rioyo ki ya. Cek Rioyo. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semua Jawa Timur, semua dari tingkat BPP, BPW, BPK, PK semua. Aku minta maaf kalau selama di OI ada salah lah mungkin. Ya namanya orang kan Ya, gimana ya. betul. Cuma satu hal yang harus kita tahu bahwa kesabaran adalah matahari, kesadaran adalah bumi, keberanian menjadi cakrawala, dan perjuangan adalah pelaksanaan dari kata-kata. Perjuangan adalah pelaksanaan dari kata-kata. Itu tadi pernyataan penutup dari kawan kita Bojok. Semoga kita ketemu di podcast lain lagi bro ya. Siap. Thank you. Silahkan beristirahat. Silahkan kumpul sama istri. Udah punya anak Anda? Sudah punya anak. tapi tidak kelihatan. Oke. Masih di bawah Gusti Allah. Oh, belum ngomongnya durung lahir ngono lho, ngomong ae. Iya. Oke, lah ngudenteni wong tiba silakan ngumpul sama istri terus semoga podcast ini bisa bermanfaat walaupun omongan dari awal sampai akhir gak ada yang mutu kita ya. Tapi semoga bermanfaat intermezzo semua. Semoga bisa bermanfaat untuk saya, Anda, seluruh kru dan juga penonton podcast Jeng Ratu. Itu tadi podcast kita sama Bojok. Semoga kita dipertemukan di pertemuan selanjutnya. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel Akad Kreatif untuk mengetahui video-video terbaru dari Akad Kreatif. Untuk itu saya Adam Miguna undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata maupun salah-salah nada. Saya Adam, inilah podcast Jeng Ratu Jengkeran Ramutu.